Enron Company, perusahaan dengan inovasi paling hebat di dunia, akhir dengan kebangkrutan paling besar sepanjang sejarah, berdiri dari merger antara Houston Natural Group dengan Internet Company. Bisnis awalnya Enron yaitu sebagai produsen gas, kemudian transform menjadi pedagang gas yang menengahi antara produsen dengan konsumen gas. Gimana maksudnya? Enron melakukan tekan kontrak jangka panjang dengan produsen gas yang kemudian Enron akan menyalurkan gas tersebut kepada konsumen. Menurut catatan, perdagangan kontrak gas alam ini mencapai keuntungan sebelum pajak dan bunga hingga 122 juta dolar. Enron kemudian merambah ke bidang lainnya seperti pembangkit listrik, pengolahan air bersih, pabrik kertas, dan juga pelayanan internet broadband. Harga saham Enron meningkat pesat di tahun 90 hingga 98 dengan persentase sebesar 311%. Pada tahun 2000, harga saham Enron mencapai 90 dolar per lembarnya. Enron Company menjadi terkenal sebagai perusahaan yang sangat inovatif. Tapi sebetulnya keuntungan Enron itu cuma ilusi. Mereka sebenarnya memiliki banyak sekali utang dari pinjaman bank dan juga proyek-proyek Enron yang gagal. Enron membangun banyak sekali perusahaan kecil yang disebut sebagai special purpose entities yang digunakan untuk menyembunyikan utang-utang Enron ke dalam perusahaan-perusahaan kecil tersebut. Enron juga menggunakan pencatatan mark to market yang dimana perdagangan sumber daya yang sifatnya kontrak langsung mereka catat sebagai pendapatan meskipun belum ada penyerahan barang kepada customer ataupun penerimaan dari customer. Jadi mereka memasukkan angka persepsi dari keuntungan yang akan mereka dapat dari hasil kontrak jangka panjang itu langsung ke laba rugi perusahaan. Praktik akuntansi yang sifatnya manipulatif ini sebenarnya terdapat campur tangan dari KAP Arthur Andersen ya. Bahkan pihak yang mengaudit Enron pun adalah KAP Arthur Andersen. Perbuatan KAP Arthur Andersen ini jelas melanggar kode etik independensi auditor. Akhirnya Enron Company dinyatakan bangkrut pada tahun 2001 dengan kerugian lebih dari 60 miliar dolar dan juga tahun tersebut menjadi tahun keruntuhan bagi KAP Arthur Andersen. Pelajaran yang bisa kita ambil, kesuksesan itu tidak ada artinya kalau kita tidak mencampurkan etika di dalamnya.